Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang telah bergabung dengan kita pada hari ini di ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Tanbisi Al-Fadil, Ustaz Muhammad Tanbisi. InsyaAllah moderator kita pada hari ini adalah Ukhti Ana Anggraini. Dan tanpa membuang masa lagi, InsyaAllah saya undang Sister Ana Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal kepada Ustaz. Nama saya Ana Anggraini, koordinator Indonesian Sister, kelas kita yang di Darul Arkam. Selamat datang kepada teman-teman semua dalam kelas kita hari ini yang kita lakukan dalam virtual karena dalam masa pandemik ya. Dan di samping kelas kita bulanan juga mingguan, hari ini kita punya kelas spesial yaitu in-house talk yang biasa diadakan setiap tahun. Dan hari ini alhamdulillah kita akan bersama yang berbahagia Ustadz Muhammad Tanbisi dan yang akan membicarakan topik kebahagiaan hakiki ya. Insyaallah. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, mari kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu. Semoga acara hari ini lancar dan bermanfaat, insyaallah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada teman-teman semua, pembicaraan hari ini akan berlangsung selama 1 jam ya. Setelah itu akan ada Q&A. Jika teman-teman ada pertanyaan terkait topik, nanti bisa ditanyakan melalui chat atau bisa bersuara langsung. Dan semoga Ustadz juga ada waktu dan berbahagia untuk menjawabnya. Dan mengenai Ustadz, ialah Ustadz Muhammad Tanbisi, beliau berijazah sarjana hukum, sarjana Islam Syariah jurusan Qadha. Ustadz Muhammad Tanbisi adalah guru untuk peringkat sekolah menengah dan pra-universitas, dan beliau mengajar di Madrasah Al-Junaid. Mungkin sekedar itu yang saya bisa jelaskan untuk saat ini. Jadi untuk tidak membuang waktu, saya akan serahkan kepada Ustadz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, gimana suaranya? Boleh didengari ya? Alhamdulillah suaranya bagus, lancar, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan juga memberikan kita panjang umur, ditambah sekarang ini, dan sekarang ini adalah kita sedang menyambut di antara awal-awal Muharram ini, yang mudah-mudahan kebaikan kita ini akan senantiasa bertambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan penyakit sekarang sedang melanda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mendapatkan kemudahan dalam urusan kita dan mendapatkan keberkatan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada moderator, yaitu adalah saudari Ana. Ya, selamat berkenalan sekarang ini ya, alhamdulillah. Sama-sama Ustaz. Dan juga kepada Ustazah
Ustazah Bushra Habibullah ya, yang telah mengundang kami daripada pihak Darul Arqam. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apa semua panggil ya? Panggil kawan-kawan ya, gitu aja boleh ya? Ya, boleh Ustaz. Ya, kawan-kawan saudara sekalian yang saya muliakan, tajuk yang dibagi adalah kebahagiaan hakiki. Ya, kebahagiaan hakiki. Jadi sebelum saya jelaskan, marilah kita merujuk kepada makna kebahagiaan sendiri biar tambah jelas. Dalam Kamus Dewan ya, Kamus Dewan edisi 3 yang dikatakan kebahagiaan adalah suasana senang dan aman. Jadi kita hidup aman, tenang, sejahtera. Itulah namanya dikira sebagai satu kebahagiaan. Hakiki pula adalah yang sebenarnya. Zahir dan batin kita menikmati. Dunia akhirat kita menikmati. Nah, itu namanya kebahagiaan yang hakiki. Kadang-kadang ada orang zahirnya mungkin bahagia, nampak hartanya banyak ya dan sebagainya, tetapi sebenarnya adalah dalamannya itu adalah penuh dengan kerungsingan, penuh dengan masalah. Jadi kita mau tenang, hidup bahagia dunia dan akhirat, dalaman dan luaran. Dalam surah Al-Baqarah ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang matlamat manusia hidup ini ke dunia, bahwa manusia hidup ini adalah ada dua kumpulan. Dalam ayat yang ke-200 dan 201 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ini jelas sekali ya, biar kita jelas. Adakah kita termasuk kumpulan yang pertama ataupun kumpulan yang kedua? Nah, kan ya. Kata Allah yang dalam firman tersebut dijelaskan, faminan nasi, sebahagian manusia itu adalah may yaqulu rabbana atina fid dunya. Jadi dia nakkan daripada Allah Subhanahu wa taala diberikan bahagian di dunia. Ya, bagian di dunia. Jadi kalau dia mendapatkan harta yang banyak, dia suka, mendapatkan kegelimeran dia suka. Nah, ini juga seperti apa yang dirasai oleh sebagian orang semasa pada zaman Qarun. Itu dalam surah Qasas Allah berfirman, qala allazi yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun. Jadi ketika mereka ini melihat harta benda Qarun, apa yang dimiliki oleh Qarun, maka mereka mengingini seperti apa yang dimiliki oleh Qarun yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, "Innahu ladzu hazzin azim." Itu adalah satu bahagian yang besar katanya. Jadi nakkan keseronokan ke dunia, nakkan kenikmatan ke dunia, itu ya. Cuma bagi mereka orang-orang yang beriman pula adalah mengatakan sawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Pahala daripada Allah itu adalah lebih baik ya, dan pahala daripada Allah itu adalah lebih baik untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi jelas sekali. Jadi pertama tadi ada sebagian orang yang menghendaki keseronokan ke dunia sehingga kan dia tidak memperdulikan akan bagian di akhirat nanti, dan dia ikutkan hawa nafsunya. Yang penting dia mendapatkan keseronokan yang dia cita-citakan, sehingga seluruh apa yang dia miliki, hartanya, apa saja usahanya digunakan untuk mendapatkannya. Sehingga kan kata Allah, wa malau fil akhirati min khalaq. Jadi nanti semasa di akhirat tak mendapatkan bahagian apa-apa, kosong. Nah, itu. Ini daripada matlamat keinginan hidup orang keduniaan. Ini yang pertama.
Terus kumpulan yang kedua adalah Allah berfirman, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi sebagian orang pula adalah ada orang yang mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga dalam akhirat nanti mendapatkan kebahagiaan, sekaligus waqina azabannar, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksaan api neraka. Di dalam tafsir Al-Maraghi, ya, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, dia menjelaskan tentang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bermakna adalah Rabbana hablana hayatan sa'idatan fid dunya. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan yang bahagia di dunia, wa hayatan radiyatan mardiyatan, dan kehidupan yang rela dan direlai di akhirat nanti. Masya Allah. Itu antara yang dimaksudkan di sini adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus hayatan sa'idatan dijelaskan adalah bahwa kita mendapatkan kesehatan, ya. Kita hidup sehat, alhamdulillah, dapat makan enak, dapat berjalan dan sebagainya. Kemudian wadarin, kita ada rumah untuk kita berteduh, wa zaujatin hasanah, dan istri yang salehah atau suami yang saleh. Terus wa rizqin wasi'in, dan rezeki yang luas, wa ilmin nafi'in, dan ilmu yang bermanfaat, wa amalin salihin, dan amal yang saleh. Ini diantara kriteria daripada mendapatkan kebahagiaan semasa di dunia. Wa fil akhirati hasanah pula dijelaskan adalah dengan bil imanil khalis, dengan iman yang murni. Jadi kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa saja yang kita amalkan di dunia ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan selain daripada Allah, hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga adalah meyakini bahwa semua apa yang berlaku di alam semesta ini adalah merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita semasa kita menghadapi musibah, penyakit, wabah, Covid dan sebagainya ini, kita tenang-tenang saja. Sebab itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita percaya bahwa setiap apa yang Allah berikan itu adalah ada hikmahnya. Nah, jadi kita menunggu hikmahnya. Terus wal amal saleh, kita mendapatkan kebahagiaan ini adalah di samping dengan iman yang murni, yang kedua adalah dengan amal yang saleh, dengan amal yang saleh. Wattahalli bimakarimil akhlak, dan kita mengisi masa kita ini dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kawan-kawan sekalian yang saya muliakan, demikian juga semasa kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia adalah kita hendaklah mengamalkan sebab musababnya. Kita tidak boleh kita menghendaki untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, keamanan di dunia ini, kita cuma berdiam diri saja. Tidak boleh. Jadi kata Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, bi'akhdi asbabiha, dengan mengambil sebab-sebabnya. Kita berusaha, dan juga wanadhil ma'isyah, kita mengaturkan kehidupan kita. Nah, ini kan ya, walaupun kita sibuk bekerja dan sebagainya, tapi kita aturkan sedaya upaya. Bila kita bekerja, bila kita beribadah, dan bila-bila yang lain perlu kita aturkan, kita jadwalkan masa kita. Demikian juga dengan wawasil mu'asyaratin nas, dengan bagusnya kita bergaul dengan manusia. Nah, ini kan ya. Jadi kena baik dengan keluarga, baik dengan jiran, ya, baik dengan semua orang. Tidak peduli adakah dia orang muslim atau bukan muslim dan sebagainya. Semua itu adalah merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala, yang setiap daripada orang memiliki hak untuk dihormati, untuk kita berbaik kepada mereka dan sebagainya dengan batasan-batasan tertentu. Demikian juga adalah
Wa takhulluq bi adabi syar'i. Kita berpunya adab akhlak ini dengan adab-adab syara. Jadi kita kawal dengan undang-undang Allah Subhanahu wa taala, wa majara alai al-uruf. Demikian juga kita menghormati kebiasaan yang berlaku. Ya, mungkin kebiasaan orang Jawa gimana, kebiasaan orang Madura gimana. Ini semua kita hormati selagi kebiasaan adalah tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Salah seorang alim yang bernama Al-Qasim Abu Abdurrahman, dia menjelaskan, man u'tiya qalban syakiran wa lisanan zakiran. Barang siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang bersyukur. Dia hati yang bersyukur, sentiasa merasai bahwa hidup adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat memejamkan mata, terus membuka mata, itu nikmat daripada Allah. Kita dapat makan bersama kawan-kawan kita dapat bekerja dan sebagainya, itu kita merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesemuanya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walisanan zakiran, dan punya lisan yang sentiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa jasad dan sabiran, dan memiliki diri yang sabar menghadapi segala ujian-ujian, dugaan-dugaan dan cabar-cabar dalam hidup. Faqad utiya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kalau orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa perkara ini, pertama adalah hati yang sentiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memiliki lisan yang sentiasa berzikir kepada Allah, tak digunakan untuk mengumpat orang, tak digunakan untuk berbuat maksiat dan sebagainya, dan juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran atas dugaan-dugaan yang Allah bagi semasa di dunia ini. Maka itulah sebenarnya orang yang diberi kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Kawan-kawan sekalian yang saya muliakan semuanya, itu diantara gambaran ya, gambaran orang yang hendak mendapatkan kebahagiaan hakiki yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di dunia mendapatkan saadah, kebahagiaan hasanah, dan juga di akhirat mendapatkan hasanah, kebahagiaan, dan sekaligus disempurnakan kenikmatan tersebut dengan dijauhkan daripada api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimanakah cara-cara kita untuk mendapatkannya? Ini kan ya. Jadi tadi untuk beramal saleh, untuk sentiasa kita memiliki lisan yang sentiasa berzikir, sentiasa punya hati yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sentiasa meyakini dan sentiasa meyakini bahwasanya apa yang berlaku adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka mestilah ada cara-caranya. Itu ya, ada cara-caranya. Pertama adalah dengan sentiasa kita menambah ilmu atau dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Ya. Membaca Al-Quran. Allah memberikan satu peringatan ya kepada kita manusia. Dalam surah Thaha ayat ke-124 Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling daripada mengingatiku, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab tafsir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengingkari ataupun berpaling mengingati Allah Subhanahu wa taala adalah jadi andini wa tilawati kitabi wal amal bima fihi. Itu dia menjauhkan diri daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dia menjauhkan diri daripada membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus dia tidak mengamalkan terhadap isi kandungan Al-Quran. Kalau demikian, apa yang berlaku? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan memiliki kehidupan yang sempit. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan ataupun sekalian yang saya muliakan kan ya, kalaulah kehidupan itu disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun
di sebelahnya itu ada kereta yang besar, ada uang yang banyak, tapi namanya hatinya sempit, maka justru apa yang dimiliki akan menjadi musibah ke dalam dirinya. Dan demikian kenikmatan yang Allah bagi semasa kita ke dunia itu kita sertai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama tadi, orang yang berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpaling daripada membaca kitab Al-Qur'an. Orang yang tidak mengamalkannya. Pertama, dia akan menghadapi kehidupan yang sempit, sekaligus wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti Allah mengumpulkan mereka ini adalah dalam keadaan buta. Nauzubillah min dzalik. Betapa musibahnya sekiranya manusia nanti dibutakan di yaumul qiyamah nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa susahnya dia hendak menuju kepada tempat mahsyar ketika matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Demikian adalah kita ini sentiasa membaca Al-Qur'an, apapun kesibukan yang kita miliki, ya sekurang-kurangnya ayat-ayat pendek, surah-surah pendek yang dapat mengingatkan kehidupan kita baca selalu. Nah, itu kan ya. Dalam surah Yunus ya, dalam ayat yang ke-57 Allah SWT berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'atukum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Allah menyeru kepada semua saya, ayuhan nas, wahai semua manusia ya. Sungguh telah datang kepada kamu semuanya mau'izatum mir rabbikum, peringatan daripada Tuhan kamu. Nah, ini kan dia. Jadi kalau kita ini membaca kitab suci Al-Qur'an, kita akan tahu tahu peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, manakah yang halal, manakah yang haram, manakah yang boleh, yang tidak boleh dalam perniagaan, dalam pergaulan, dalam kehidupan, dalam berkeluarga. Yang penting dengan syarat semasa kita membaca Al-Quran ini adalah kita memahaminya. Karena Al-Quran adalah termasuk kitab yang berbahasa Arab di situ. Jadi kita mestilah memahami, mempelajari satu persatu daripada ayat Al-Quran ini untuk kita mengerti isi kandungannya, sehingga kan kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita yang dapat memeringati kita semasa kita hidup kita ke dunia ini. Dengan demikian maka jelaslah ini ya, jalan-jalan yang akan kita lalui. Wa shifaa'un lima fis sudur, Quran adalah merupakan obat terhadap penyakit yang ada ke dalam dada kita. Jadi dalam hati ini kan ada penyakit zahir, penyakit jasad, ada penyakit batin. Penyakit batin, penyakit hati adalah lebih parah kan ya daripada penyakit jasad. Penyakit jasad mungkin kita sakit. Andai kata meninggal dunia, selepas meninggal dunia datang rasa sakit lagi sebab dah habis sakitnya. Itu penyakit jasad. Tapi penyakit hati maka akibatnya, musibahnya sampailah di alam kubur dan bahkan sampai di yaumul qiyamah nanti. Bayangkan sekiranya seorang itu dihinggapi penyakit takabur, sehingga kan amalan tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sekiranya seorang itu dihinggapi penyakit ujub, penyakit riya, dia beramal karena manusia dan sebagainya. Maka pada akhirnya dia tak mendapatkan bagian apa-apa semasa di akhirat nanti. Itu namanya adalah penyakit hati. Betapa hancurnya dunia ini ketika manusia dihinggapi penyakit dengki. Nah ini kan ya, penyakit dengki. Kadang-kadang satu ahli keluarga saling bunuh-membunuh sebab dengki satu sama lain. Kawan-kawan baik-baik datang satu tempat, tapi selepas ada dengki ini, maka semuanya menjadi permusuhan satu-satu sama lain. Nah ini karena penyakit dengki. Penyakit-penyakit ini ada ke dalam diri kita, ke dalam hati kita semuanya ini. Cara pengobatannya adalah
yaitu dengan cara membaca kitab suci Al-Quran. Jadi coba, kalaulah hati kita ini bersih, kan ya, menikmati segala apa yang ada di sekeliling kita, tidak pernah iri kepada orang lain, justru kita bersyukur ketika kita mendapati kawan-kawan kita itu mendapat kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan selalu merasa aman, tentram dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya adalah wahudarn. Quran adalah merupakan petunjuk. Ini penting ya, petunjuk dalam kehidupan kita. Manusia adalah produk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumpamakan seperti handphone iPhone, ya. Ada manualnya, kan ya. Kalaulah handphone iPhone itu atau Samsung itu kita menggunakan manual yang lain, ataupun kita menggunakan cara kita sendiri, apa akibatnya? Barangkali handphone tersebut tak dapat dipakai dalam kemanfaatan kehidupan kita. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, ya, menciptakan manusia. Kita manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah sediakan manualnya, sediakan petunjuknya. Kalau kita nak bahagia, nak mendapat ketenangan dunia akhirat, maka ini cara-caranya dalam Quran Allah sebutkan semuanya. Kalau kita mengikutinya, maka pastinya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Coba kita lihat kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Betapa teruknya, betapa besarnya challenge ataupun cabaran-cabaran yang baginda Nabi Muhammad SAW hadapi dalam masa peperangan, mau dibunuh dan sebagainya. Tapi ketika ya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya menjadi ringan semuanya. Wa rahmatul lil mu'minin, dan Quran adalah merupakan rahmat terhadap orang-orang yang beriman. Artinya orang yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehariannya, maka dia akan disaluti, dicurahi dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya sentiasa berkasih sayang kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada orang lain dan sebagainya, sebab rahmat-rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi cara yang pertama tadi adalah untuk mendapatkan kebahagiaan ini adalah dengan cara mengamalkan, membaca kitab suci Al-Quran. Ya. Jadi sekurang-kurangnya ya kita baca seperti setiap hari surah Al-Ikhlas. Nah, itu kayaknya untuk mengingatkan kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membaca surah Al-Fatihah, yang mana Al-Fatihah adalah merupakan inti daripada Al-Quran. Jadi pengajaran pokok dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Fatihah. Kita diingatkan akan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diingatkan oleh Allah SWT akan adanya yaumul qiyamah. Kita diingatkan siapakah orang yang mesti kita sembah dan sebagainya, dan jalan apa yang perlu kita tempuhi. Jadi itu semua dalam surah Al-Fatihah kita fahami dan kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Insya Allah lama-kelamaan akan meningkat dan akan bertambah. Kawan-kawan sekalian yang saya muliakan, itu adalah di antara fungsi Al-Quran secara umum dalam kehidupan kita. Karena kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita adalah mengambil petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini agar Allah mengangkat derajat kita. Dan memang dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW dijelaskan, ya, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin, rawahu Muslim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kaum, ya, manusia ini adalah bihadzal kitabi, dengan ini kitab, in Al-Quran. Sekaligus juga wa yad'u bihi akharin, dan Allah merendahkan orang-orang yang tak mengamalkan Al-Quran, yang tak mau dekat dengan Al-Quran, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas sekali, kalau kita hendak mendapatkan martabat yang tinggi, mendapat ketenangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita,
maka kita adalah berpegangan kepada kitab suci Al-Quran. Kita lihat sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Contoh seperti sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal, Masya Allah, yang pada mulanya orang yang diperjualbelikan seorang hamba sahaya. Tetapi darjatnya, amalannya dipuji oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan seliparnya atau terompahnya sudah dilihat oleh Rasulullah, yaitu berada dalam surga. Walaupun pekerjaannya adalah kata orang tukang azan baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin barangkali pada zaman sekarang orang tanya, awak kerja apa? Tukang azan. Nah, kurang diambil perhatian. Tetapi ternyata sahabat Bilal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak kira siapa orangnya, ketika dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian yang saya muliakan, itu yang pertama. Jadi untuk mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar adalah dengan berpegangan kita suci Al-Quran, bermakna kita membacanya, kita mempelajarinya, kita memahaminya, dan kita muhasabah diri dengan Al-Quran, dan kita berusaha sedaya upaya satu demi satu kita amalkan isi kandungan kitab suci Al-Quran dalam kehidupan kita. Terus cara yang kedua adalah kita hendaklah menjaga salat. Ini kan ya. Jadi termasuk zikir ya. Zikir ala bizikrillah. Nah, kan ya. Perhatikanlah dengan berzikir kepada Allah, zikirkan luas. Macam tadi yang dalam surah Toha tadi dikatakan waman a'rada an zikri, kan ya. Daripada mengingatiku, ternyata tafsirannya adalah mengingati agama Allah, mengingati membaca kitab suci Al-Quran, dan juga mengamalkan isi kandungan kitab suci Al-Quran. Maka yang kedua adalah caranya kita menjaga sholat 5 waktu kita. Nah, ini kan ya, sholat 5 waktu. Jadi ya, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, Masya Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika ada masalah datang, maka akan sembahyang. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bermakna sembahyang itulah kita dapat mencurahkan isi hati kita. Nah, ini kan ya. Kita mencurahkan unek-unek hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mendapatkan siraman ketenangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dalam surah Al-Ankabut Allah berfirman, wa aqimus shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nah, ini kan ya, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Jadi kita kita laksanakan sembahyang dengan sebaik-baik mungkin, dengan kekhusyuannya, dengan syarat rukunnya. Ini kadang-kadang diambil ringan. Kadang-kadang semasa waktu sakit dia sholat, tak sakit dia tak sholat. Nah, ini kan ya. Kadang-kadang semasa sedang berkumpul-kumpul sama kawan-kawan, tak tahu kemana zuhurnya, kemana asarnya, kemana maghribnya. Kadang-kadang semasa kita berkhidmat sama orang lain, bermacam perkhidmatan kita berikan, tiba-tiba sembahyang kita tinggalkan. Padahal sembahyang itu adalah Masya Allah, luar biasa. Allah wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Kenapa? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, sembahyang adalah mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ini kan ya, sekarang kita kan ya, dalam rangka menghadapi COVID-19 ini kan ya, bermacam-macam obat yang diberikan. Ada sebagian tempat yang mencari vaksinnya untuk kekebalan daripada orang agar jangkiti oleh penyakit tersebut. Kan ya, tapi rohani kita akan terobati. Kan ya, kita akan mampu menjauhi kemaksiatan, kemungkaran. Kan ya, dan kita dapat mengisi masa dengan kebaikan, dengan sentiasa kita berkomunikasi
dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sembahyang 5 waktu yang kita kerjakan. Demikian maka janji Allah adalah tanha anil fahsya, mencegah daripada perbuatan mungkar, perbuatan keji, wal mungkar, perbuatan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan mengerti Allah adalah lebih besar. Bermakna kadang-kadang ada orang sholat tapi tak ingat sama Allah. Nah ini kan ya. Demikian kita usahakan sholat yang khusyuk. Masya Allah. Kalau yang khusyuk maka akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kejayaan dalam hidup kita. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, ya, sungguh berjaya, beruntung orang-orang yang beriman. Jadi Allah menyebutkan dalam firman-Nya kata-kata qad. Qad ini adalah digunakan untuk orang yang ingkar. Kadang-kadang orang yang percaya ataupun tidak percaya. Nah, ini adalah qad. Jadi qad aflahal mu'minun. Bagaimana? Alladzina fi salatihim khashi'un. Itu adalah mereka orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Apa yang perlu dirisaukan lagi? Allah jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keadaan orang yang salat, yang khusyuk dalam sembahyangnya, akan diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menghadapi dunia ini dengan senang hati. Tak ada masalah dalam kehidupannya. Nah, itu kan ya, yang mana masalah dianggap nikmat. Nah, kan ya, yang nikmat dianggap nikmat lagi oleh orang-orang yang seperti ini. Iya. Demikian di dalam ayat yang lain ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang salat ini kan ya. Innal insana khuliqa halu'a idza masal syarru jazua wa idza masal khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Jadi sesungguhnya manusia, sekali lagi kan ya, Allah Subhanahu wa taala menguatkan firman-Nya dengan inna li taukid. Sesungguhnya manusia kita dalam keluh kesah. Kan ya, ada kalau mana tuh gambarannya, kalau dia mendapatkan keburukan, mendapatkan musibah, banyak mengeluh. Kenapa gini, kenapa gitu, macam-macam yang dikeluhkan. Tapi wa idza masaul khairu manu'a, kalau dia dapat nikmat dia pikir, sembunyi daripada orang lain. Takut orang lain berhutang, takut orang lain ambil hartanya dan sebagainya, takut ada orang-orang lain untuk minta kepada dirinya. Itu sifat manusia. Tetapi manusia yang sentiasa ceria, kan ya, yang sentiasa tenang hidupnya itu adalah illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, yang macam mana? Alladzina hum ala salatihim daimun, yang konsisten terhadap salat mereka, continue terus-menerus menjaga sembahyangnya, waktunya dijaga, zuhurnya dijaga, asarnya dijaga, apatah lagi ditambah pas-pas dengan sembahyang sunatnya, nawafilnya, sembahyang malamnya, Masya Allah, maka akan ringan menghadapi kehidupan ke dunia ini. Tidak ada perkara yang dianggap masalah dalam hidupnya. Demikian silakan kita semuanya menjaga sembahyang 5 waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita menghadapi kehidupan ini. Iya. Terus di antara cara yang berikutnya, di samping kita membaca Al-Qur'an, kan ya, kita menghayati Al-Qur'an secara umumnya, kita jaga sembahyang kita 5 waktu, kan ya. Berikutnya adalah kita menjaga silaturahmi dengan keluarga kita. Jadi silaturahmi kan ya, silaturahmi itu adalah bermakna silaturahmi menyambungkan tali persaudaraan. Kenapa disambungkan? Dah putus. Nah, kalau tidak putus ya tak payah disambungkan. Nah, gitu kan ya. Bermakna tali yang putus disambung lagi. Tali yang hampir putus dikuatkan lagi. Ada masalah dalam keluarga, diselesaikan masalah itu. Tidak ada masalah dalam keluarga yang tak dapat diselesaikan sekiranya orangnya mau menyelesaikan. Nah, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya ada orang punya masalah dalam keluarga dan dia sendiri yang cari masalah,
memang sulit untuk diselesaikan. Tapi sekiranya dia hendak menyelesaikan, memperbaiki, maka pastinya akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ini kan demikian kita diharapkan untuk senantiasa bersilaturahmi, menguatkan tali persaudaraan kita. Dalam hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari, Imam Muslim daripada sahabat Anas radhiyallahu an, saya menjelaskan man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa yus'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang dia suka untuk diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ya, ini adalah keterangan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang suka rezekinya untuk diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkatannya, barangnya sebagainya, wa yumsa'alahu fi asarihi, dan ditambah umurnya oleh Allah. Nah, ulama menjelaskan tambah umur ini ada dua kriteria. Mungkin pertama, memang umur ditambah oleh Allah. Semua adalah ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua adalah keberkatan umur ditambah oleh Allah. Kadang-kadang ada orang umurnya pendek, tetapi kemanfaatan umurnya luar biasa. Contoh, seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi tak sampai 50 tahun umurnya, tapi kitab yang dikarang, kan ya, seperti kitab Riyadhus Shalihin, kitab Majmu', kitab hadis dan sebagainya, begitu banyak. Padahal umurnya hanya sekitar 40 tahun. Demikian juga adalah Imam Syafi'i dan sebagainya. Para ulama-ulama, Masya Allah, walaupun umurnya tak sampai 70 tahun kadang-kadang, tetapi seperti 200 tahun, seperti 1000 tahun umurnya, sebab kemanfaatan daripada ataupun nilai amalan-amalan yang dilakukan. Jadi kita tadi nak bahagia, nak tenang, nak rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, kan ya. Ini caranya yang dibagi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita mempereratkan tali persaudaraan, tali kekeluargaan kita eratkan. Kita yang mana yang mau putus kita sambungkan lagi, mana yang tak kuat kita kuatkan lagi. Antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara mertua dan sebagainya. Ada masalah, kita selesaikan masalah itu. Dengan demikian maka rahmat Allah akan curahkan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ad-dunya mata. Dunia ini adalah merupakan katakanlah perhiasan, kesenangan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik daripada mata, perhiasan untuk kesenangan dunia adalah al-mar'atus salihah, orang perempuan yang salihah. Masya Allah. Ini kan ya, jadikan demikian, jadikanlah diri kita ini menjadi, kalau laki-laki yang saleh, perempuan yang salihah, yang dapat menghiasi dirinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hidupnya akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kawan kalian saya muliakan, itu diantara beberapa cara-cara ya, cara-cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita, dalam kehidupan kita, ini ya kan ya. Bahkan juga di samping tadi ada ayat yang lain. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ya, ayat ke-97 Allah berfirman, man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min alhiyannau hayatan thayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, ini man kan ya, kalau kita mungkin belajar bahasa Arab dan sebagainya, seperti kita mungkin barangkali ada di antara kawan kita yang pernah di pondok pesantren kan ya, man adalah umum, man amila, tak kira siapa kan ya. Adakah orang Singapura ke, orang Indonesia ke, orang kampung ke, orang bandar ke, ya man, orangnya itu man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min zakarin au unsa, daripada laki-laki ataupun perempuan. Dalam Islam tidak ada perbedaan laki perempuan, siapa yang beramal saleh akan dapat. Wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman, dia meyakini
bahwasanya segala apa yang berlaku adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ridha menerima dengan lapang dada. Wa huwa mukmin, kan ya, dia mukmin. Apa janji Allah? Panuhiyannau hayatan thayyibah, maka pasti sungguh, kan ya. Ada pasti sungguh. Nah, ini kalau kita pernah di pondok kan ya, mungkin sudah ada non taukid. Non taukid, dan juga ada juga lam, katakan ya, panuhiyannau, niscaya kami Allah sungguh hanya menghidupkan mereka ini hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sa'adah, kehidupan yang bahagia. Apa kurangnya? Janji Allah Subhanahu wa taala yang buat alam semesta ini kan ya, itu di dunia hayatan thayyibah. Masya Allah, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmunya, diberi kemanfaatan, diberi keluarga yang bahagia, suami dengan baik, anak-anak dengar cakap orang tuanya dan sebagainya, hayatan thayyibah. Masya Allah, bahagia. Wanajziyannahum, dan kami Allah balas kan ya mereka ini, ajrahum, balasan mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik apa yang mereka lakukan. Masya Allah, apa kurangnya? Ketika Allah memberikan balasan, bukan hanya balasan biasa, kan ya. Kalau mungkin gaji, bukan hanya gaji, katakanlah 1.000 dikasih 2.000, tapi mungkin bahkan mungkin 1.000 diberi 1 juta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ya. Kalau kita tengokkan kenikmatan dunia kan ya, Allah Subhanahu wa taala Rasul menjelaskan dalam hadis kan ya, bahwa nikmat ini ada 100. Yang 99 akan Allah bagikan semasa di akhirat nanti. Yang 1 ini yang kita kongsi seluruh dunia. Bayangkan kan ya, ada binatang, ada manusia, ada semuanya menikmati kenikmatan. Ada ikan lomba-lomba di lautan, seronok dengan kehidupannya, kan ya, tak pernah rungsing dengan masalahnya, kan ya, selalu gembira dan sebagainya. Itu dengan 1 nikmat yang Allah bagi. Apatah lagi yang 99 nikmat di akhirat nanti. Dan demikian adalah kehidupan dengan kesabaran dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan demikian maka matlamat kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar akan dinikmati oleh kita semuanya. Kawan-kawan sekalian yang saya muliakan semuanya, itulah di antara perkara-perkara yang bisa saya jelaskan kepada saudara sekalian tentang kebahagiaan yang hakiki. Jadi ada kebahagiaan yang nisbi, kebahagiaan yang seperti fata morgana, yang ketika dikejar-kejar tapi tidak didapati. Nah, itu kan ya. Contoh seperti Qarun, seperti Fir'aun. Ini cerita dalam Al-Quran ya. Saya tak akan menceritakan tentang kehidupan manusia kalau tidak, tapi saya akan ceritakan cerita dalam Al-Quran. Apa kurangnya Qarun dengan harta benda yang dia miliki? Apa kurangnya Fir'aun dengan pangkat yang dia miliki? Tapi semuanya adalah menjadi masalah dalam kehidupannya, bahkan mendapatkan laknatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya seperti fata morgana. Dengan harta yang dia miliki justru membuat dirinya sempit, hatinya sempit, dan tidak beriman, dan itu tidak merasai nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan kita kejarlah kenikmatan yang hakiki, kebanyakan hakiki. Nak mendapat seperti itu, maka kita mestilah mendengari, membaca, mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekalian saya muliakan, ya di samping itu, ya di samping kita bersilaturahmi juga, menjaga sembahyang kita, kalau boleh kita jaga salat berjamaah. Kalau boleh ya, sedaya upaya kita sembahyang berjamaah. Nah, itu amat penting sekali untuk mengarapkan tali persaudaraan kita. Nah, kadang-kadang kan yang kita dapati ada ramai orang kumpul-kumpul, makan-makan. Tapi nak sembahyang berjamaah sama sembahyang berjamaah kan masalah itu ya. Kumpul makan-makan, apa yang diisi? Perut. Apa yang dikeluarkan daripada perut itu? Ini semasa kumpul-kumpul ya, kumpul-kumpul, makan-makan. Bahkan kadang-kadang kumpul-kumpul diisi dengan maksiat. Masya Allah. Kalau itu hidupnya seperti itu,
maka memang pastinya tak akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Justru akan dipermainkan dengan dunia yang ada di sekelilingnya. Nah, itu ya. Demikian kita ajak sebagai berjamaah dan kita jauhi daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Sebab maksiat mungkar ini kalau diamalkan itu akan menyebabkan hati yang keruh. Hati yang keruh akan banyak masalah dalam hidupnya. Ini kan ya, ketenangan manusia puncanya daripada hati. Hati yang bersih, tenang hidupnya. Nah, apapun masalahnya, rileks, senang. Tapi ketika hatinya sumpah, sempit, kan ya, masalah yang kecil, dia akan macam gunung jatuh kepada dirinya. Demikian, jangan sekali-kali kita seronok dengan kemaksiatan yang kita buat. Nah, ini kan ya, karena kata Rasulullah kan ya, orang mukmin ini ketika dia berbuat satu kemaksiatan, maka akan ada satu titik ke dalam hatinya. Nuqtatun sauda fi qalbihi. Satu titik hitam ke dalam hatinya. Kalau itu membekas, tak bertaubat dan bertambah, maka kalla bal ron ala qulubihim ma kanu yaksibun, akhirnya akan menjadi keras. Hati yang keras, maka pada akhirnya naudzubillah min dzalik wasawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dikasih nasihat pun, dibacakan Al-Quran pun tak luluh hatinya sebab hatinya begitu keras. Sayyidina Umar pada mulanya adalah orang yang tak beriman kepada Allah. Tapi ketika mendengar bacaan daripada adiknya, boleh menjadi luluh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, demikian kita jaga amalan-amalan kita, jauhi kemaksiatan dan kemungkaran. Sampai itu adalah kita memperbanyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata baginda Rasulullah kan ya, orang yang baca selawat satu kali itu akan diberi oleh Allah sebanyak 10 rahmat oleh Allah. Kalau kita membaca 20 kali, pernah 200 rahmat Allah akan diturunkan kepada kita. Nah, ini kan ya. Demikian kata Rasulullah, aulan nasbi yaumil qiyamah aktsar salatan alayya. Orang yang dekat denganku dia mungkin adalah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Ini diantara harapan-harapan kita. Harapan kita amalan banyak kosong, banyak kurang, banyak kemaksiatan kemungkaran kita lakukan hari-hari kan ya. Tak keluar rumah dengan handphonenya, tengok YouTube yang bukan-bukan. Nah, kan yang macam-macam dan sebagainya itu kita akui kesilapan-kesilapan itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus dengan memperbaiki berselawat agar kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya bertaubat, banyak berselawat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk kita dapat keringanan dalam amalan bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kan ya. Kita biasakan baca ini dalam kehidupan kita sekurang-kurangnya pada waktu pagi 100 kali, pada waktu petang 100 kali, insya Allah akan dianggap kita menghadapi kehidupan masalah cabaran dengan mudah dan dengan ringan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itulah yang boleh saya sampaikan dalam tajuk ini. Tajuk yaitu adalah kebahagiaan yang hakiki. Kalau mungkin ada apa-apa yang kurang jelas dapat ditanyakan dalam soal jawab. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ma'unah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Tiani ada di sana. Mbak Tiani, boleh diambil hostnya, mungkin bisa di-summarize atau diberitahu teman-teman yang ada pertanyaan. Dipersilahkan Mbak Tiani. Ya. Kenapa sih? Iya. Lan? Iya.
Bagi siapa yang ada soalan ke Ustaz, bisa di-type di chat ataupun bisa tanya terus ke Ustaz. Terus boleh juga, lebih senang tanya terus ya. Ya, lebih senang ya, biar boleh komunikasi Ustaz. Betul. Yang penting Sister Tiani tu masih mute lagi tu. Kalau tadi, cuba di unmute dulu. apa ya? Iya, Tiani. Tadi ada yang ada soalan mungkin. Apa soalannya? Ayo, siapa yang ada soalan? Kalau tak ada soalan nanti Ustaz yang tanya. Yalah, kita hidup ini kan saling menasihati ya. Ya, insyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Sis Ana, ada soalan? Kita kongsi soalan itu untuk orang lain boleh. Ustaz, ini ada soalan di chat. Iya. Soalannya daripada ini yang namanya Saudara Firman Masudi. Iya. Ustaz, bagaimana supaya tenang ketika COVID-19? Ketika COVID-19 banyak orang. Mungkin belum habis soalannya, kita tunggu sebentar. Yang berhenti kerja. Ya, kita tunggu sebentar ya Ustaz ya, biar habis ketik soalannya dia. Iya. Siapa yang malu untuk tanya soalan, bisa diketik aja di... Bagaimana supaya tenang ketika COVID-19 ya, banyak orang yang berhenti kerja atau dibuang kerja. Iya. Ya, setiap dari apa yang berlaku dalam kehidupan kita ini kan ya, memang kadang-kadang seperti itu keadaannya itu. Tetapi demikian, tadi kan ya, untuk kita mendapatkan kebahagiaan kan ya, kita menambah ilmu. Ya, menambah ilmu. Jadi tidak kita berpangku saja, tapi kita menghadapi masalah ini adalah kita mencari cara-caranya, jalan-jalannya. Apa yang boleh kita terkeluar daripada masalah seperti ini. Nah, ini kan ya. Jadi contoh kalau mungkin sekarang ini seperti perniagaan ya. Dalam perniagaan mungkin dulu di kedai-kedai. Tapi dengan sebab seperti ini maka menggunakan online. Nah, jadi seorang peniaga itu dia adalah belajar tentang komputer dan sebagainya. Contoh lainnya, contoh dalam segi ilmu pengetahuan. Jadi ada usaha untuk ke situ. Yang kedua adalah kita hendaklah banyak ya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Nah, kan ya. Jadi itu adalah di antara apa-apa yang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita hadapi kehidupan. Nah, kan ya. Dan kita mestilah merasa bahwa setiap kehidupan yang kita lalui adalah baik untuk kita. Kenapa? Kalau mendapatkan harta yang banyak, orang mukmin akan bersyukur menggunakan harta dalam kebaikan. Kalau dia mendapatkan musibah di pekerjaan, misalkan ya, dia bersabar dan berusaha untuk mencari jalan, maka pun juga akan mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya, orang yang bersyukur, orang yang bersabar mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus kan ya, kita sampai usaha, kita akan wasta'inu bis-sabri was-salah kan ya, sabar dan dengan salat kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu baca surah Al-Ikhlas ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah adalah tempat apa? Tempat bergantung. Nah, ini kan ya. Dan juga Allah sudah memberi jaminan dalam surah At-Talaq. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kan ya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kan ya, walaupun susah, dia bekerja, tetap sembahyang berjamaah, tetap senyum sama orang lain dan sebagainya. Macam gitu kan? Yang bertakwa kan? Jadi yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar daripada masalahnya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berzeki dengan rezeki yang tanpa diduga-duga. Jadi memang kita bersabar mencari jalan bagaimana kita dapat mengatasi masalah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberi kemudahan oleh Allah. Ingat tak di semasa tahun 40-an dulu,
bagaimana Hiroshima Nagasaki dibom atom, kan ya, hancur kan ya semuanya, tapi menjadi bangkit dan bahkan menjadi satu negara yang lebih maju di Asia kan ya, disebabkan karena musibah seperti itu mereka mencari cara bagaimana untuk menghadapinya. Demikian juga kita sekarang ini kita muhasabah diri, apa yang tidak ada kita usahakan untuk kita adakan, ilmunya, kepakaran dan sebagainya, dan kita hadapi kehidupan. Kalau mungkin dan berusaha masih di dengan kerja juga, tapi kerja juga, ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dengan seperti itu hati kita akan tenang dan sekarang kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Okay. Ustaz, ni ada beberapa soalan lagi. Syukran Ustaz untuk jawapannya tadi. Ni daripada ukhti saudari Ana. Ustaz, bagaimana caranya biar kita cinta dan rajin murajaah? Ya. Bagaimana kita rajin dan murajaah? Kenapa kita akan balik? Sebab menikmati. Kan sebab menikmati, murajaah kan kita balik, murajaah apa itu, kita mengkaji, kita menikmati. Kita tahu pentingnya. Contoh kalau kita ini merasa penting ya, atau kita merasa penting dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an kan ya, maka dia akan sentiasa murojaah dengan Al-Qur'annya. Sentiasa membaca Al-Qur'annya. Bahkan para sahabat Nabi, para orang-orang alim dan saleh dan sebagainya kan ya, ketika mereka menyadari bagaimana kehebatan Al-Quran, bagaimana petunjuk Allah diamalkan dalam kehidupannya itu, maka mereka boleh dalam satu hari khatam 1 kali, dalam 1 bulan khatam 1 kali, 1 minggu khatam 2 kali dan sebagainya, sebab memang mereka merasai tentang pentingnya sekandungan Al-Quran. Dan juga murajaah, kalau kita pentingkan ilmu, bahwa ilmu itu adalah Masya Allah kan ya, Nabi Adam diangkat oleh Allah sebab ilmu. Dan Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu kan ya. Dan bahkan memang nyata dalam kehidupan dunia, orang yang banyak ilmunya, orang yang banyak kepakarannya akan lebih maju daripada orang lain. Nah, dengan dia merasa seperti itu, maka dia akan kembali kepada ilmu, murojaah kepada apa yang dia sukai, apa yang dia minati. Tapi sebaliknya, kalau dia seronok dengan kehidupannya, maka murojaah dengan K-pop, murojaah dengan musik-musik yang akan menyertai dalam kehidupannya. Ya terserah apa perasaan, apa faedah yang dia boleh kecapi daripada apa yang dia hendakkan dalam kehidupannya. Terima kasih. Syukran Ustaz. Afwan. Soalan yang ketiga, ini daripada saudari Asih Irianti. Ustaz, bagaimana cara mengendalikan amarah kita? Oh ya. Kalau cara mengendalikan amarah ini kan ya, amarah ya. Amarah daripada syaitan kan ya. Demikian ada cara-cara seperti kalau kita ini sedang duduk, berdiri, ataupun kita ambil air sembahyang, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan sebagainya kan. Kalau memang itu amarah berpunca daripada syaitan, kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan amarah adalah panas, kita sirami jiwa kita dengan mengambil air wudhu dan sebagainya. Tetapi ada marah juga yang memang dibolehkan tetapi terkawal. Contoh, kalau ada orang anak tak sembahyang, takkan diam-diam saja kan? Nah, jika kita mungkin bukan amarah tidak, tetapi kita adalah memberikan peringatan agar supaya anak itu menjaga sembahyang. Itu diantaranya lah. Jadi kita boleh tukar posisi kita, boleh kita harus sembahyang, membaca ta'awudz, minta bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara cara-cara kita menghilangkan amarah, dan sekaligus adalah kita mestilah berpikiran waras untuk mengendalikan diri kita ini. Kalaulah dia itu mencampakkan batu ataupun kursi kepada orang lain, apa yang berlaku. Nah, ini diantara sesuatu yang boleh menahan amarahnya, memikirkan akibat buruknya dalam amarah yang dia lakukan. Syukran Ustaz.
Afwan. Terus ada soalan lagi daripada saudari Salfia Tiani Riyadi. Salam Ustaz, bagaimana agar bisa istiqamah menjadi wanita yang mar'atus salihah? Berarti wanita salihah ya Ustaz? Ya, jadi menjadi mar'atus salihah kan, ya, nak jadi mar'atus salihah orang yang saleh mestilah tahu cara-caranya kan. Jadi tadi baca Al-Quran, diamalkan Al-Quran, dijaga sembahyangnya, dan apa ada katalah kalau istri yang solehah kan taat kepada Allah, taat kepada suami. Nah ini kan ya ciri-cirinya menjaga harga diri dan sebagainya. Ini adalah sentiasa diamalkan dalam kehidupannya. Dengan demikian maka dia akan menjaga muruahnya, menjaga akhlaknya. Maka dengan sendirinya akan menjadi al-mar'atus salihah, menghadapi kehidupan dengan dengan kesabaran, bahwa itu adalah akan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada soalan di sini kan ya. Bolehkah beri nasihat orang agar orang yang sedang sakit keras bisa merasa bahagia? Kan ya. Kadang-kadang justru orang beriman ini kalau dia andai kata mau meninggal dunia kan ya, dia lagi suka. Kenapa? Sebab kan dengan dia ridho dia meninggal dunia dan dia milik Allah Subhanahu wa taala, nanti di sana akan mendapat kenikmatan daripada Allah. Ya, kalau kita di dunia bermacam-macam masalah yang kita hadapi, tetapi kematian kadang-kadang merupakan nikmat ketika dia ridho akan musibah tersebut. Demikian kalau kita sakit, kita mestilah sadar bahwa itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sakitnya itu penghapus dosa-dosa yang dia miliki sekaligus menaikkan derajatnya. Ada orang yang dengan amal solehnya tak dapat naik derajatnya sebab begitulah amalannya, tetapi Allah angkat derajatnya dengan kesabaran ketika diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita jangan risau bahwa dunia ini adalah kehidupan yang sementara, sekejap saja. Tapi kehidupan yang abadi adalah kehidupan di akhirat nanti. Demikian ya, ketika kita yang penting kita jadikan kehidupan ke dunia ini adalah mazra'ah, ya, mazra'atul akhirah, sebagai ladang untuk bercocok tanam, ya, menghadapi masalah-masalah, tapi semuanya itu adalah mendatangkan kebaikan. Ketika dia sabar menghadapinya dengan baik, ya, maka dia mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia meninggal dunia mendapatkan kenikmatan. Kalau kita tinggal di flat, ditawari pindah di hotel, mana enak? Iya, kalau kita ini hidup di flat, tiba-tiba ditawari untuk pindah ke tempat seperti hotel, mana enak? Nah, demikianlah kenyataannya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan demikian kan ada dalam surah Al-Qur'an dikatakan innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tanazzalu 'alal malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, kan ya, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kan gitu kan. Jadi orang yang mengatakan dia istiqomah dengan keimanannya, dijaga dan sebagainya, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, kan ya. Jadi Masya Allah, kawannya adalah para malaikat dan diberi kabar bergembira oleh Allah setelah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pindahnya orang daripada dunia, kadang-kadang pindah daripada tempat ujian, cabaran, bermacam-macam bala bencana ada, menuju kepada tempat kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Jadi ketika orang pindah daripada tempat yang tak seronok ke tempat yang lebih seronok lagi, tempat kebahagiaan, justru dia akan suka. Nah, ini kan ya, tak masalah apa-apa. Demikian Umar bin Abdul Aziz, ketika dia hendak meninggal dunia, orang susah, maka dia marah. Kenapa awak susah dengan aku meninggal dunia ini? Padahal aku nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, nak mendapat keseronokan yang lebih hebat daripada keseronokan ke dunia ini. Jadi antara tanam yang nilai perlu ditanam ke dalam diri orang tersebut.
Syukran Ustaz, terima kasih Ustaz. Ustaz, ada soalan lagi daripada saudari Muzalimah. Salam Ustaz, apakah kita orang yang hidup boleh beristighfar, berzikir kepada Allah serta memintakan maaf untuk saudara kita, saudara atau teman kita yang sudah meninggal dunia? Iya. Jika boleh, kira-kira istighfar dan zikir apa yang semestinya kita baca untuk hadiahkan kepada orang yang meninggal tersebut? Terima kasih. Kan doa ini kan ya, doa yang kita panjatkan itu untuk orang yang telah meninggal dunia itu memanglah sampai. Nah, ini kan demikian baginda Nabi Muhammad SAW ketika melewati tempat pekuburan, sekurang-kurangnya baginda Rasulullah mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, kan ya. Jadi merupakan doa dan lebih-lebih daripada anak kepada orang tuanya, itu kan ya. Demikian ada 3 perkara kata Rasulullah kan ya, idza mata adam in qata amrun min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa bihi wa waladin salihin yad'u lah, dan anak saleh yang mendoakan, dan juga kawan-kawan yang lain yang mendoakan untuk dirinya agar diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mungkin di antara bacaan-bacaan yang boleh kita baca setiap sembahyang kan, astaghfirullahalazim li wali walidayya kan ya, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, itu kan ya, bermakna itu adalah sudah merangkumi kepada semua kita semuanya, kalau kita untuk kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Ya, di samping kalau itu anak ya adalah merubah dirinya menjadi orang yang soleh atau yang soleha. Sebab itu di antara keinginan ya dalam penafsiran ayat wabil walidaini ihsana, dalam berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya kan ya. Di antara itu adalah itu membacakan istighfar, membacakan doa, sambung silaturahmi kepada anggota keluarga orang telah meninggal dunia, daripada keluarga bapak dan mak dan sebagainya. Itu di antara amal-amal yang amat digalakan. Jadi kita kalau mungkin tak boleh menggunakan bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa Melayu. Ya Allah, ampunkanlah diriku, ampunkanlah dosa-dosa kawan-kawanku yang telah yang masih hidup meninggal dan sebagainya. Itu adalah diamalkan, boleh. Dan sampai doa itu kepada orang yang meninggal dunia. Ustaz, tinggal ada lagi 2 soalan. Saya ambil yang soalannya. Boleh. Satu daripada saudari Syah Hishli. Assalamualaikum Ustaz. Maaf saya baru belajar mu'allaf. Apa maksud murajaah? Ustaz minta doa buat saya agar lebih dapat menjaga solat, mendapat kebahagiaan hakiki. Ya. Ya, di antaranya murojaah kan ya. Murojaah ini kan istilah banyak ya. Murojaah apa yang dimurojaah? Kan ya. Kalau mungkin seorang pelajar adalah murojaah bermakna kita membaca buku kita, mendalami ilmu-ilmu yang kita pelajari. Ya, perlu murojaah. Contoh mungkin ketika kita ini belajar tentang sholat kan ya. Jadi kita tahu tentang syarat rukunnya, kemudian kita pelajari, kita baca buku lagi, kita murojaah lagi, kita mengulang kaji lagi dan sebagainya, sehingga akan kita menambahkan ilmu-ilmu yang bertambah-tambah dan sebagainya. Namanya adalah murojaah. Jadi kita mengulang balik apa yang telah kita pelajari dalam satu pelajaran. Itu namanya adalah murojaah. Ataupun murojaah juga bermakna adalah murojaah tentang amalan kita. Murajaah, jadi kita ingat balik tentang amalan kita, apa yang atau muhasabah diri kan ya, itu juga kira murajaah. Nah, itu di antara itu. Dan masalah hendakkan mendapatkan kebahagiaan, salat dan sebagainya pun, jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sentiasa diteguhkan imannya dalam dirinya, sentiasa dicurahkan kefahaman akan agama Islam dan sebagainya. Dengan demikian insyaallah dia akan bertambah tekun dalam sembahyangnya. Sebab dalam hadis menyatakan kan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan pahamkan orang itu akan hukum mahkam Allah. Dan kefahaman itu adalah berperingkat-peringkat. Ada yang faham, setakat faham mungkin syarat rukunnya, tapi dia faham mendalamnya, kan ya, sehingga kan dia menikmati kenikmatan amalan yang dilakukan. Ketika dia sudah menikmati, contoh semasa sholat kan ya, dia rasa dia jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada sebahagian cerita orang-orang alim itu, kadang-kadang dia merasa keberatan untuk dicabut nyawanya kalau dikubur tak boleh sembahyang. Nah, kenapa demikian? Sebab dia merasakan keseronokan dia berjumpa dengan kekasih. Nah, coba kalau orang sedang berkahwin kan ya, 3 hari tak jumpa, tau nggak serono? Ini pula adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang zat yang dikasihi, yang memberikan segala kepada dirinya. Maka ketika dia tak berjumpa dalam satu masa itu, dia merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ada orang yang qalbu mu'allaqun bil masajid. Artinya hatinya sentiasa ingatkan masjid, nak salat berjamaah, nak salat 5 waktu dan sebagainya, sebab dia merasa seronok dengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu rasa perlu kita pelajari dan kita hayati dalam kehidupan kita. Insyaallah. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ini ada soalan satu aja yang terakhir. Ya. Daripada saudari Siti Kunafsia. Ustaz, ada yang mengatakan dunia itu penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Apakah itu sudah kufur nikmat bagi orang beriman? Iya. Memang ya kalau dibandingkan apapun kenikmatan ke dunia ini dibandingkan dengan di surga itu tidak ada apa-apanya. Kan ya, contoh kita menikmati makanan yang banyak, katakanlah 5 piring, 10 piring boleh. Kita makan sate banyak-banyak, kita minat dengan sate, kan ya. Kita makan banyak-banyak, sakit perut. Nah, ini kan ya, ini kenikmatan ke dunia macam gitu. Jadi memang kalau apapun seindah-indahnya kenikmatan ke dunia, kalau dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat, memang tak ada bandingannya. Tadi saya jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 100 nikmat. Yang 99 di akhirat, di surga nanti, dan yang 1 kita kongsi untuk seluruh orang di alam semesta ini. Bayangkan. Nah, ini kan ya. Jadi kalau orang itu sebaliknya, untuk orang yang tidak beriman, seburuk-buruknya ke dunia ini nikmat. Artinya dibandingkan dengan ke akhirat nanti. Kalau di akhirat akan dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Dan neraka begitu panasnya, siksaannya begitu pedihnya dan sebagainya kan. Jadi walaupun ke dunia rasanya dah pedih, tetapi ketika di akhirat lebih pedih lagi, maka dunia itu adalah merupakan nikmat bagi dirinya. Tetapi untuk orang beriman, walaupun seindah-indah kebahagiaan yang dialami ke dunia, dengan dibandingkan di akhirat nanti itu masih belum ada apa-apanya lagi. Nah, itu. Nah, demikian, dan memang juga ada pengertian bahwa kita ke dunia ini kan untuk yang beriman kepada Allah SWT itu perlulah kita ini mengetahui batasan-batasan dalam hidup. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh, kan ya. Macam di penjara kan, ini ada peraturan dan sebagainya. Tapi justru kalau kita nikmati, kita laksanakan, justru itu adalah membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Memang manusia perlukan hal seperti itu. Contoh, kalau ada manusia yang barangkali tak ikut peraturan-peraturan, batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nak minum khamar, dia nak zina, dia zina. Apa yang berlaku pada akhirnya? Berantakan dalam hidupnya. Karena kan diberi batasan oleh Allah, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Apa tujuannya? Agar sentiasa mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, ketenangan dalam hidupnya. Terima kasih. Ya, syukran Ustaz. Syukran jazilan di atas perkongsian Ustaz dan banyak yang telah Ustaz sampaikan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya rasa semua soalan sudah dijawab oleh Ustaz.
Jadi sebelum saya beri majlis semula kepada saudari Ana, saya minta Ustaz sedikit untuk bacakan kita doa sedikit untuk semua hadirin, jadi kita semua dapat berkat daripada Ustaz insya-Allah hari ini. InsyaAllah ya bila kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita sentiasa diberi petunjuk oleh Allah dalam kehidupan ini, diberi kesabaran, istiqomah dalam amalan, sentiasa dekat dengan Al-Quran, diberi keluarga yang bahagia, anak saleh-salehah, dan dijauhkan daripada musibah-musibah penyakit yang kita tak larat untuk menanggungnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ma yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha qasal ghayatin min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kshif 'anna al-bala'i wal waba'i wal fahsya wal amradi wal harbi ma la yashfa wa yuruk. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sebelum saya mengakhiri juga, kalau mungkin ada kekurangan dalam penyampaian ceramah pada petang hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran jazilan. Terima kasih banyak telah meluangkan masa untuk bersama kita pada hari ini dari Darul Arqam. Kepada hadirin semua, hadirin dan hadirat, teman-teman sekalian, terima kasih banyak kerana juga meluangkan masa untuk mendengar ceramah daripada yang berbahagia Ustaz. Untuk pengetahuan semua, Ustaz adalah Ustaz saya di Madrasah Al-Junid. Lama ya, mungkin Ustaz ada 6 tahun Ustaz di Madrasah Al-Junid ya. Daripada menengah 1 sampai ke pra-universitas ya Ustaz ya. Masih ya Ustaz ya di Madrasah Al-Junid. Alhamdulillah, terima kasih yang banyak. Masya Allah. Jadi ilmu-ilmu yang ada pada saya itu juga daripada Ustaz sebenarnya. Amin, amin, amin. Rindu sebenarnya Ustaz dengar ceramah daripada Ustaz itu mengingatkan saya waktu pra-universitas lagi masih, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz, terima kasih banyak. Kepada yang hadirin semua, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati ilmu yang telah kita pelajari pada hari ini. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendengar sesuatu perkara kemudian mengamalkannya. Amin, amin. Kena dengar aja tu tak cukup ya Ustaz ya. Mungkin dapat berkat tapi kalau tak amalkan sayanglah. Jadi terima kasih semua, syukran kathiran. Semoga Allah menerimanya daripada kita semua. Oleh itu saya mengakhiri insya-Allah sesi pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Mari kita baca sama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Now you. Thank you, Sis Busra. Thank you, Sis Ana. Thank you. We miss you all. We might miss you. We miss you. Allah, Allah. Tiani mana Tian? Mana ada Tiani udah pulang belum? Siapa tuh? Pak Sirianti teman gitu. Tiani mana Tian? Tiani udah pergi lah Mbak Siti. Syukran Mbak Ana sudah dijoinkan tadi ya. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah Subhanallah